Memang sudah ada pada saat abad keempat. Dalam sejarah kebudayaan dan perdagangan di Nusantara, tulang bawang digambarkan merupakan salah satu kerajaan tertua di Indonesia, di samping kerajaan Melayu, Sriwijaya, Kutai, dan Tarumanegara. Meskipun belum banyak catatan sejarah yang mengungkapkan keberadaan kerajaan ini, namun catatan Cina kuno menyebutkan pada pertengahan abad keempat seorang peziarah agama Buddha yang bernama Fahian, pernah singgah di sebuah kerajaan yang makmur dan berjaya, Tulang Pohuan, Tulang Bawang, di pedalaman Cerks, Pulau Emas, Sumatera. Sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan pusat kerajaan Tulang Bawang, namun ahli sejarah Dr. J. W. Narding memperkirakan pusat kerajaan ini terletak di Hulu Wei Tulang Bawang, antara Menggala dan Pagar Dewa, kurang lebih dalam radius 20 km dari pusat kota Menggala. Seiring dengan makin berkembangnya kerajaan Cheli Pochie, Sriwijaya, nama dan kebesaran Tulang Bawang sedikit demi sedikit semakin pudar. Akhirnya sulit sekali mendapatkan catatan sejarah mengenai perkembangan kerajaan ini. Ketika Islam mulai masuk ke bumi Nusantara sekitar abad ke-15, Menggala dan alur sungai Tulang Bawang yang kembali marak dengan aneka komoditi, mulai kembali dikenal Eropa. Menggala dengan komoditi andalannya lada hitam, menawarkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan komoditi sejenis yang didapat VOC dari Bandar Banten. Perdagangan yang terus berkembang, menyebabkan denyut nadi sungai Tulang Bawang semakin kencang, dan pada masa itu kota Menggala dijadikan dermaga, tempat bersandarnya kapal-kapal dari berbagai pelosok Nusantara, termasuk Singapura. Pada saat terbentuknya atau berdirinya Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 20 Maret tahun 1997, wilayah Tulang Bawang pada saat itu memiliki wilayah terluas, 22% dari wilayah Provinsi Lampung. Kabupaten Tulang Bawang berjarak sekitar 120 km dari ibu kota Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2008, Kabupaten Tulang Bawang dimekarkan menjadi tiga wilayah daerah otonom, DOB, dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Mesuji dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tulang Bawang Barat. Setelah dimekarkan, saat ini Kabupaten Tulang Bawang memiliki luas wilayah tanda kurang lebih 4.361,83 km persegi, yang tersebar dalam 15 wilayah pemerintahan kecamatan, 4 kelurahan dan 148 kampung. Secara topografi daerah Tulang Bawang dibagi menjadi 4 bagian. Daerah daratan, ini merupakan daerah terluas yang dimanfaatkan untuk pertanian. Daerah rawa, terdapat sepanjang pantai timur dengan ketinggian 0 sampai 1 meter, yang merupakan daerah rawa pasang surut. Daerah river basin, terdapat 2 river basin yang utama yaitu River Basin Tulang Bawang, dan River Basin sungai-sungai kecil lainnya. Daerah aluvial, meliputi pantai sebelah timur yang merupakan bagian hilir, downstream dari sungai-sungai besar yaitu Sungai Tulang Bawang, dan Sungai Mesuji, dimanfaatkan untuk pelabuhan. Jenis mineral potensial dan strategis di Tulang Bawang adalah pasir kuarsa, terdapat di sekitar Menggala dan Gedung Meneng. Minyak bumi, terdapat pada lapisan Palembang yang terakumulasi sebagai lanjutan dari endapan minyak bumi di daerah Palembang. Terpusat di sekitar Menggala. Batu bara, depositnya terdapat pada lapisan sedimen formasi endosit, yaitu bagian Hulu Wei Tulang Bawang. Industri memegang peranan yang sangat penting. Perusahaan besar, PMA gelombang PMDN, di samping perusahaan kecil lainnya, sangat berperan dalam menggerakkan roda perekonomian di daerah ini. Keberadaan perusahaan-perusahaan ini diharapkan akan mampu menyerap tenaga kerja dengan maksimal, mampu menekan tingkat pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saat ini di Kabupaten Tulang Bawang terdapat lebih kurang 36 perusahaan besar, ribuan perusahaan kecil dan koperasi. Antar perusahaan yang ada diharapkan akan terbentuk suatu business network, yang bisa dilakukan oleh pelaku bisnis, yaitu antara perusahaan besar dan kecil, yang saling menguntungkan, sehingga terjadi keharmonisan antar perusahaan yang ada. Pengembangan sektor industri, diantaranya juga diarahkan pada pembinaan industri kecil dengan cara 1. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan SDM pengrajin. 2. Peningkatan mutu dan desain produk. 3. Pengenalan teknologi tepat guna melalui bantuan stimulan. 4.
Promosi dan pameran usaha industri secara tetap dan berkala gambaran perusahaan, industri di Kabupaten Tulang Bawang. Pembangunan manusia di Kabupaten Tulang Bawang terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2022, IPM Tulang Bawang telah mencapai 69,53. Angka ini meningkat sebesar 0,80 poin atau tumbuh sebesar 1,16% dibandingkan tahun 2021. Potensi daerah sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pengoptimalisasi pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup di Kabupaten Tulang Bawang secara profesional, dilakukan agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal bagi pendapatan asli daerah, PAD, tanpa mengabaikan pelestarian lingkungan hidup, serta partisipasi masyarakat dalam memelihara kelestarian dan mutu lingkungan hidup. Sumber daya manusia yang berkualitas sangat diperlukan bagi pengembangan wilayah Tulang Bawang di masa yang akan datang. Jumlah penduduk Kabupaten Tulang Bawang yang lebih kurang sekitar 250.000 jiwa, menjadi sebuah potensi besar jika dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan kualitasnya, untuk memberikan kontribusi yang maksimal bagi pembangunan daerah. Untuk itu melalui Dinas Pendidikan, pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan masyarakat sekaligus peningkatan SDM Tulang Bawang. Langkah nyata yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka meningkatkan mutu SDM yang berkualitas dan profesional adalah melalui kursus-kursus keterampilan seperti otomotif menjahit, elektronik, sulaman, anyaman. Selain itu mulai dilakukannya kerjasama dengan sekolah-sekolah kejuruan, untuk melatih masyarakat yang putus sekolah dengan ilmu tepat guna, seperti Sekolah Menengah Pertanian, yang melakukan penggemukan sapi potong dengan harapan masyarakat dapat mandiri dan berjiwa wira swasta. Fasilitas pendidikan di Kabupaten Tulang Bawang pun berkembang cukup pesat, mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA SMK hingga perguruan tinggi. Secara historis sungai-sungai Tulang Bawang merupakan denyut nadi perekonomian di daerah Tulang Bawang. Dengan dua sungai besar yaitu Wei Tulang Bawang dan Wei Mesuji, di samping sungai-sungai lainnya, seperti Wei Pidada, Wei Kanan, Wei Kiridel, ditambah potensi laut yang ada di daerah Rawajitu dan Gedung Meneng, jika dikelola dengan optimal dan profesional sangat menjanjikan sebagai salah satu aset untuk pembangunan daerah sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya air yang ada di Kabupaten Tulang Bawang, di samping dipergunakan untuk budidaya perikanan, juga dijadikan sumber penting bagi pengairan di daerah pertanian, serta dijadikan prasarana transportasi maupun pariwisata. Untuk memenuhi kebutuhan berbagai fasilitas umum, dalam beberapa tahun terakhir telah dibangun dan dioperasionalkan berbagai fasilitas yang diperlukan di Kabupaten Tulang Bawang. Adapun secara fisik berbagai fasilitas umum tersebut, diantaranya mulai dari jalan, terminal, rumah sakit, perkantoran, pasar, taman makam pahlawan sampai dengan universitas, sekolah unggulan dan berbagai fasilitas lainnya, yang kesemuanya diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang berada di Kabupaten Tulang Bawang. Dengan tanpa mengabaikan wilayah lain, khusus untuk meningkatkan pembangunan di Kota Menggala sebagai ibu kota kabupaten, berbagai upaya juga dilakukan, seperti perawatan periodik jalan-jalan kota, pemasangan lampu jalan, pembuatan taman kota, menjaga kebersihan kota dan lain-lain, yang diharapkan dapat memperindah Kota Menggala, agar dapat menampakkan ciri khasnya sebagai ibu kota kabupaten, sekaligus untuk mendukung dipertahankannya prestasi sertifikat Piagam Adipura di tahun 2011 dan Piala Adipura di tahun 2012 di tahun-tahun berikutnya. Di samping itu untuk mendukung pembangunan daerah, khususnya di kawasan transmigrasi, salah satu mega program yang menjadi pilot proyek secara nasional adalah pelaksanaan program pembangunan Kota Terpadu Mandiri, KTM, di wilayah Mesuji, yang juga merupakan program unggulan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Meskipun wilayah KTM tersebut saat ini telah masuk Kabupaten Mesuji, namun Kabupaten Tulang Bawang memiliki andil yang cukup besar dalam mendukung keberhasilannya hingga tahun 2009. Setelah sukses dengan KTM Mesuji, bahkan kini pemerintah Kabupaten Tulang Bawang juga merencanakan akan menggulirkan program KTM yang kedua, yaitu yang akan dibangun dengan memanfaatkan wilayah Sungai Luar dan Pacing Kecamatan Menggala.